Bisa kelihatan layarnya? Bisa, bisa Pak, Saya. kelihatan. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 2 ya? 2 Januari 2026. Luar Ya, biasa. Luar biasa. Ini adalah training pertama di tahun baru. Di tahun baru 2026 diawali dengan training untuk grupnya Ibu Mugi eh, G1 System. Ya, baik. Rasanya waktu berlalu begitu cepat ya. Udah setahun kita lewat ya. Oke, baik. Tentunya di tahun yang baru kita selalu punya harapan baru. Tentunya di tahun yang baru kita eh, punya cita-cita atau impian yang baru gitu ya. Tapi apapun yang baru itu tentunya adalah kita selalu mengharapkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih sehat, segala kemudahan-kemudahan, dan juga kita dijauhkan dari segala kesulitan ya. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan membagikan training khususnya untuk produk kalsium ya. Seperti kita ketahui memang kita baru kedatangan kalsium, kalsium kapsul. Sebenarnya dia bukan kapsul ya, sebenarnya soft gel ya. Soft gel. Kemudian kalau kita mau lihat kandungan kalsium soft gel yang masuk ini sebenarnya barang lama ya, produk lama, cuma dia punya label itu baru. Jadi saya sudah konfirmasi ke kantor pusat di tahun 2026 ini hampir semua produk nanti akan ada pergantian label ya, pergantian label khusus yang dari kantor pusat gitu ya. Jadi nanti mungkin seperti yang sudah datang, Dipsy Fish Oil, kemudian kalsium kapsul, mungkin kalau dilihat kok beda sama yang dulu gitu ya. Yang beda labelnya, insya Allah di dalamnya sama ya, kapsulnya sama, kandungannya juga sama, yaitu ada kalsium karbonat, kemudian dilengkapi dengan vitamin D dan magnesium. Baik, jadi kalsium soft gel yang kita punya ini tingkat penyerapan ke dalam tulangnya adalah luar biasa. Nah, untuk bisa lebih mengerti tentang produk ini dan lebih mengerti peranan kalsium kepada terhadap kesehatan tubuh kita, memang kita perlu belajar lebih jauh ya, supaya nanti kalau kita bercerita ke prospek kita, kita bercerita ke teman-teman kita bahwa, halo, kalsium itu penting sekali loh ternyata. Kalsium itu penting sekali untuk tubuh kita ya. Jadi bila kekurangan kalsium itu dalam jangka waktu tertentu itu akan bisa memunculkan lebih dari 100 macam penyakit ya. Memang betul, memang betul. Nah, tentunya kita penasaran nih, kok bisa begitu ya? Bagaimana bisa mineral yang bernama kalsium ini bila kita kekurangan akan bisa mengakibatkan kita mengalami mendatangkan berbagai macam penyakit. Memang tubuh ini sebenarnya adalah segala sesuatunya adalah keseimbangan ya Bapak Ibu ya. Baik, jadi saya mulai training untuk malam ini. Jadi pertama yang akan saya bahas adalah peran kalsium dalam tubuh manusia. Nah, sering kita salah kaprah nih, sering kita salah kaprah ya. Dari kecil kita belajar di sekolah bahwa waktu kita di SD atau di SMP ataupun di SMA di pelajaran biologi bahwa tubuh kita ini butuh kalsium ya. Biasanya guru-guru kita memberitahukan bahwa ayo minum susu yang banyak ya, minum susu kemudian makan produk-produk yang berasal dari susu, contohnya keju, contohnya yogurt gitu ya. Nah, itu tentunya adalah memang susu adalah salah satu bahan alami yang mengandung kalsium yang cukup banyak. Walaupun demikian, masih banyak makanan-makanan lain yang juga mengandung kalsium, Bapak Ibu. Bukan cuma dari susu ataupun produk susu, ya. Seperti kacang-kacangan, ada beberapa jenis sayuran juga mengandung kalsium.
Bahkan daging yang kita makan pun mengandung kalsium, apakah daging sapi ataukah daging kambing. Kemudian juga protein seperti yang datangnya dari telur ataupun ikan itu juga banyak mengandung kalsium yang baik ya, yang baik. Nah, yang saya maksudkan salah kaprah adalah seperti ini. Pemikiran kita adalah kita mengkonsumsi makanan-makanan ataupun suplemen kesehatan yang mengandung kalsium untuk kesehatan tulang kita, gitu ya, untuk kesehatan tulang kita. Eh, jadi kalau kurang kalsium nanti tulangnya nggak sehat, gitu ya. Sebenarnya penjelasannya seperti ini, Bapak Ibu. Tubuh kita ini ada salah satu sistem yang kita sebut adalah sistem tulang dan sendi. Tulang dan sendi ini adalah merupakan gudang dari kalsium. Jadi sebenarnya tubuh kita ini kita punya gudangnya kalsium ya. Gudang kalsium itu ada di tulang kita. 99% kalsium di tubuh kita itu adanya di tulang ya. Tulang dan persendian. Oke. Jadi eh, yang jadi permasalahan adalah sebenarnya bukan 99% kalsium di tulang ini ya. Yang jadi permasalahan adalah sebenarnya yang 1% ini loh, yang 1%. Jadi Bapak Ibu, ternyata tubuh kita ini, organ-organ tubuh kita ini membutuhkan 1% kalsium setiap hari. Setiap hari untuk menjalankan fungsi-fungsi tubuh kita. Di layar Bapak Ibu bisa saksikan bahwa bisa baca bahwa 1% kalsium itu mencakup apa sih? Contohnya fungsi kalsium yang dibutuhkan untuk transmisi syaraf. Transmisi saraf, kemudian pensinyalan sel-sel saraf, kemudian kontraksi otot, pembekuan darah, pengendalian berat badan, kemudian PMS dan menopause. Jadi bisa saya jelaskan seperti ini Bapak Ibu. Setiap hari tubuh kita ini butuh kalsium. Dan kebutuhan kalsium itu kita sangat bergantung terhadap makanan kita sehari-hari. Nah, eh, kalau makanan kita sehari-hari itu tidak atau sedikit mengandung kalsium atau tidak bisa mencukupi kebutuhan kalsium kita setiap hari. Sebagai contoh, orang dewasa itu butuh kalsium itu 1000 miligram per hari. Kemudian untuk para lansia, orang-orang lanjut usia dan ibu-ibu yang hamil atau menyusui, itu membutuhkan kalsium lebih banyak, sekitar 1200 miligram kalsium per hari. Dan juga untuk anak-anak kita yang usia remaja, yang mana mereka sedang dalam pertumbuhan ya, usia 12, 13, 14, 15. Disitulah masa-masa itulah anak-anak kita itu bertumbuh ya, bertambah tinggi lebih cepat, bertambah besar badannya, tulang-tulang menjadi lebih kuat. Di saat itulah, di saat remaja itu juga anak-anak kita ini membutuhkan kalsium setiap hari dalam jumlah yang lebih banyak, sekitar 1200 miligram kalsium per hari juga. Nah, kita sebagai orang dewasa, mulai dari usia 20-an sampai 20 sampai istilahnya sekitar 40 atau menjelang 50, kebutuhan kalsium kita per hari itu sekitar 1000 miligram. Dan kebutuhan ini harusnya didapat dari asupan makanan. Nah, kalau hari-hari kita kurang memakan makanan kita kurang mengandung kalsium ya. Misalkan Bapak Ibu nggak suka minum susu ataupun jarang makan ikan gitu ya, atau jarang makan daging, lebih banyak mungkin sering makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Katanya kalau kalau mau diet, mau kurus kan harus banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan ya. Tapi di lain sisi, tubuh kita akan kekurangan kalsium gitu ya. Nah, jadi sebenarnya makanan 1000 miligram kalsium kebutuhan kita per hari itu, kalsium yang didapat dari makanan itu akan digunakan untuk apa? Untuk transmisi saraf atau pensinyalan sel-sel saraf. Maksudnya begini, kita punya sel saraf kita di otak kita itu triliunan jumlahnya. Kemudian sel-sel saraf kita juga, sistem jaringan saraf kita juga bukan cuma ada di otak, tapi kan ke seluruh tubuh ya.
kita bisa menggerakkan tangan, kita bisa menggerakkan kaki, kita bisa memerintahkan untuk kaki atau panggul untuk loncat gitu ya, atau untuk berlari, berjalan, ataupun untuk tangan mengambil sesuatu, ataupun sel-sel saraf yang tanpa kita sadari kita perintah. Otak kita bisa mengatur organ-organ tubuh di dalam tubuh kita gitu ya. Contohnya kalau makanan masuk ya, itu yang namanya lambung itu akan mulai mencerna makanan. Kemudian setelah selesai dicerna atau dipecah menjadi partikel kecil akan dikirim ke usus halus, usus kecil. Kemudian usus kecil ini panjangnya 6 meter ya Bapak Ibu. Jadi makanan kita ini akan berjalan di dalam usus kecil ini sepanjang 6 meter sambil berjalan sambil diserap oleh dinding usus kecil kita ya di bagian dalam itu ada lubang-lubang villi namanya itu akan menyerap makanan-makanan yang sudah dicerna. Tapi tentunya makanan ini akan berjalan sepanjang 6 meter usus kita itu tadi. Itulah makanya usus kita akan bergerak. Bergerak itu namanya adalah peristaltis, gerakan peristaltis ya. Nah, usus kita bisa bergerak. Itu artinya apa? Usus kita juga punya otot yang memungkinkan dia bergerak melakukan gerakan peristaltis. Nah, itu untuk bisa berkontraksi otot itu butuh kalsium. Jadi di poin nomor 3, kontraksi otot itu bukan cuma otot-otot, misalkan otot bicep, otot tricep, ataupun otot-otot kita, otot betis, otot paha, tapi juga otot-otot di dalam organ tubuh kita. Contohnya adalah otot usus kecil itu tadi. Selain usus kecil, ada juga organ tubuh yang penuh dengan otot yang tidak pernah berhenti bekerja. Apa itu? Ada yang tahu? Otot, ada organ tubuh kita yang strukturnya berupa otot dan tidak pernah berhenti bekerja. Organ tersebut namanya jantung, Bapak Ibu. Jantung kita itu sebenarnya otot ya. Memang ada apa chamber-chamber ataupun ruangan-ruangan di dalam jantung kita itu untuk proses pemompaan darah ya. Darah dipompa dari jantung keluar ke seluruh tubuh kita, kemudian darah itu akan kembali lagi ke jantung ya. Itu bergerak begitu cepat. Nah, jantung kita ini kalau kita hitung 1 menit itu berapa kali dia berdenyut atau berdetak atau memompakan darah kita. Itu yang normal sekitar 70 sampai 80 kali dalam 1 menit. Betul ya? Nah, jadi untuk bisa jantung ini memompa darah, otot-otot ini untuk berkontraksi juga butuh yang namanya kalsium. Jadi kalau Bapak Ibu pernah atau punya teman seorang ahli jantung atau kardiologis, bisa bertanya, dok, misalkan dokter ya, dokter mau bertanya nih, kalau ada orang kena serangan jantung, keburu sampai ke rumah sakit gitu ya, pertolongan pertama yang dilakukan oleh dokter ini apa? Gitu loh, oleh bagian apa emergency atau apa unit gawat darurat UGD gitu ya. Atau sebagai dokter spesialis jantung nih, dokter kan pasti tahu nih, pertolongan pertama itu apa dok? Dari pihak rumah sakit misalkan. Jawabannya adalah biasanya dokter akan mengatakan akan kita suntikan kalsium ke tubuh si pasien supaya kalsium yang disuntikan ini bisa apa, merangsang atau memicu jantung untuk berdenyut lagi. Nah, orang terkena serangan jantung itu jantungnya berhenti ya Bapak Ibu. Maksudnya melemah atau bahkan stop gitu. Nah, ini kan bahaya. Kalau stop itu kan artinya darah itu nggak terpompa ke seluruh tubuh. Darah itu kan bawa oksigen, bawa makanan gitu ya. Nah, kalau jantung ini stop memompa, artinya kan oksigen nggak tidak terdistribusi ke sel-sel tubuh kita. Dalam sekian waktu, sekian menit, kalau terjadi seperti ini, makanya serangan jantung adalah eh, di mana jantung itu berhenti dalam sekian waktu itu akan mengakibatkan semua organ tubuh kita satu persatu akan mati, akan shutdown, akan istilahnya kayak mati lampu gitu ya, mati gitu ya, satu persatu. Karena apa? Kekurangan oksigen ya, kekurangan oksigen. Makanya
Jantung ini penting karena fungsinya memompa darah ya. Nah, otot-otot itulah yang membutuhkan kalsium itu tadi ya. Kemudian untuk sel-sel saraf ya. Bapak Ibu, tadi saya katakan di otak kita kita punya triliunan sel saraf, sel saraf otak gitu ya. Nah, sel-sel saraf ini setiap sel itu akan saling berkomunikasi atau mengirimkan transmisi, itu dinamakan neurotransmitter ya. Neurotransmitter akan mengirimkan sinyal, setiap sel itu saling mengirimkan sinyal. Bapak Ibu bisa bayangkan triliunan sel otak kita di kepala kita ya, itu setiap sel tuh saling berkomunikasi, saling mengirimkan sinyal ya. Nah, pengiriman sinyal ini menentukan apa, fungsi otak kita berjalan dengan baik, dengan sehat gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang lanjut usia, terkadang karena memang pengaruh lanjut usia ataupun selama hidupnya, mungkin kekurangan nutrisi atau mineral yang bernama kalsium ini tadi, itu akan mempengaruhi proses komunikasi antara sel saraf itu tadi ya. Jadi sinyal-sinyal antar sel saraf ini akan terganggu ya. Akibatnya kadang-kadang begini, yang terjadi adalah penurunan fungsi kognitif otak. Nah, eh, jadi terkadang untuk anak-anak, misalkan anak kita di sekolah gitu ya, gurunya misalkan mengajarkan matematika, tidak semua mungkin bisa langsung mengerti gitu ya. Nah, sebenarnya tidak ada itu istilahnya anak ini bodoh, anak ini pintar. Otaknya anak ini otaknya lebih bodoh daripada otaknya anak ini yang pintar gitu. Enggak, otak itu sama ya Bapak Ibu. Jumlah sel saraf juga sama. Itu kembali lagi tergantung posisi daripada pengiriman sinyal antar sel saraf itu tadi. Nah, kalau si anak-anak kita ini kurang mendapat asupan kalsium, kurang kalsium dari makanan-makanan yang dia makan, itu akan melemahkan sistem pengantaran sinyal antara sel saraf itu tadi. Akibatnya apa? Otak kita bekerjanya jadi kalau bahasa sekarang apa nih? Lemot gitu ya, agak lambat. Ibaratnya nih kalau anak itu baru bangun tidur mungkin ya masih bengong melongok sana melongok sini kayak orang baru loading, kayak komputer tuh baru loading gitu ya. Itu sebenarnya adalah tergantung dari eh, kalsium itu tadi ya. Nah, untuk orang-orang lansia yang suka mulai apa kehilangan daya ingat, sebentar lupa atau sebentar baru diomongin udah nggak inget lagi gitu ya, atau kadang-kadang diajak ngomong nggak nyambung gitu ya, jaka sembung naik ojek gitu, nggak nyambung. Nah, itu sebenarnya nggak nyambung, itu sebenarnya gini Bapak Ibu, itu antar sel saraf itu nggak nyambung, sel transmisi sarafnya nggak nyambung, itu karena faktor kalsium. Nah, jadi luar biasa ya. Luar biasa sebenarnya kalau kita jelaskan seperti ini, berarti kan setiap manusia butuh kalsium ya. Jadi kalsium itu bukan buat tulang, Bapak Ibu. Kenapa? Tulang kita ini gudangnya kalsium gitu ya. Yang kita butuhkan adalah kalsium yang kita makan dari makanan sehari-hari. Nah, kemudian pembekuan darah. Pembekuan darah ini ada faktor di darah kita yang berfungsi untuk eh, sebagai faktor untuk pembekuan darah. Misalkan terjadi luka gitu ya. Nah, misalkan kita nggak sengaja kepotong tangan kita nih. Sebenarnya nggak usah dikasih obat merah, nggak usah dikasih betadine. Luka ini akan menutup sendiri, Bapak Ibu. Luka ini, darah ini akan berhenti sendiri. Kenapa? Kalau tubuh kita cukup kalsium, ya, eh, pembekuan darah ini akan berjalan dengan cepat gitu ya, otomatis ya. Makanya tubuh kita sebenarnya bisa menyembuhkan diri sendiri ya. Tapi untuk orang-orang kekurangan kalsium ini jadi masalah, darahnya nggak stop nih, susah nih bekunya, nggak bisa beku-beku. Nah, kadang-kadang simple aja kalau orang yang kepotong tangannya terus darahnya nggak stop gitu ya. Memang kalau bisa diikat dulu ya supaya darahnya agak ditekan gitu pengeluarannya. Kemudian memang ini menunjukkan bahwa kalau darahnya nggak stop-stop keluarnya, ini pembekuan darahnya nggak bagus nih. Artinya mungkin orang tersebut memang kekurangan asupan kalsium dari makanan yang dia makan. Kemudian pengendalian berat badan, ya
Eh, ini bisa saya jelaskan begini. Eh, pada saat tubuh kita kekurangan kalsium dari makanan, itu ya, otak kita akan memerintahkan apa? Ada satu hormon yang otak kita akan perintahkan untuk mengatur keseimbangan kalsium di tubuh kita ini. Celakanya hormon ini kalau keluar, ya, dia akan menahan proses pembakaran lemak, gitu ya. Bila hormon ini dikeluarkan lebih dalam jumlah yang banyak untuk mengatur keseimbangan kalsium di tubuh karena kurang itu tadi, akhirnya apa? Eh, dia akan menghambat proses pembakaran lemak. Akhirnya apa? Kalau lemak kita tidak terjadi proses pembakaran, akibatnya apa? Lemak yang tertimbun di tubuh kita, di perut kita, di bagian-bagian tubuh yang lain gitu ya. Itu sulit untuk apa? Digunakan sebagai sumber energi gitu karena dihambat oleh hormon ini tadi. Nah, hormon ini keluar karena apa? Karena kalsium itu tadi, kekurangan kalsium, ya. Nah, mungkin bisa saya jelaskan begini. Bila hari ini kita tidak dapat mencukupi kebutuhan 1000 miligram kalsium dari makanan kita yang kita makan, dari makanan yang kita makan, apakah kita nggak minum susu, atau nggak makan telur, atau nggak makan daging, misalkan hari ini lagi diet total ya istilahnya, mungkin Bapak Ibu mungkin cuma makan buah nih, makan apel ya, dari pagi sampai sore tuh makannya apel aja misalkan gitu ya, minum air putih atau minum kopi juga ya, atau minum teh. Nah, pada saat hari ini tubuh kita kekurangan kalsium. Bila tubuh kita kekurangan kalsium, ingat, kalsium ini penting untuk apa? Untuk otot-otot tubuh, kontraksi otot. Tadi kita udah jelaskan ya, otot jantung, otot pencernaan, kemudian apa? Pensinyalan sel-sel saraf, kemudian juga dan lain-lain. Nah, bila tubuh kita kekurangan kalsium, apa yang terjadi adalah otak kita akan memerintahkan tulang. Wahai tulang, Anda itu gudangnya kalsium. Tubuh tubuh tuanmu ini kekurangan kalsium nih hari ini. Tolong lepas kalsium Anda, keluarkan kalsium-kalsium dari tulang, dari gudang, untuk memenuhi kebutuhan yang 1% itu tadi, untuk memenuhi kebutuhan yang 1000 miligram per hari itu tadi. Akibatnya apa? Si tulang ini akan mengeluarkan, karena perintah dari otak, akan mengeluarkan kalsium-kalsium dari tulang itu tadi. Ya, nah, kalsium yang dikeluarkan oleh tulang ini akan dipakai oleh tubuh untuk apa? Untuk kontraksi otot, untuk transmisi saraf, untuk pembekuan darah, pengendalian berat badan atau pembakaran lemak, untuk apa? Mungkin para wanita yang sudah masuk menopause atau premenopause itu memang kebutuhan kalsiumnya juga meningkat gitu ya. Nah, untuk menjaga keseimbangan hormon. Jadi, pada saat tulang kita mengeluarkan kalsium pada hari ini untuk memenuhi kebutuhan yang 1% karena kita hari ini kurang mendapat asupan kalsium dari makanan, nah, akibatnya apa? Densitas tulang kita ini berkurang, ya. Jadi tulang ini mengeluarkan kalsium-kalsiumnya. Nah, saya ambil contoh seperti ini. Misalkan seorang ibu hamil, ya. Ibu hamil ini butuh kalsium lebih banyak, betul ya? Butuh lebih banyak ya. Bila dia kekurangan kalsium, eh, apa ya itu kekurangan kalsium itu biasanya bukan cuma 1 hari itu ya. Bila si ibu pada saat hamil ini kurang mendapatkan asupan kalsium, apakah dari makanan, apakah dari ataukah dari suplemen kesehatan, itu akibatnya apa? Setiap hari tulang ini akan mengeluarkan kalsium-kalsiumnya. Setiap hari otak itu akan memerintahkan tulang keluarkan kalsiummu untuk memenuhi kebutuhan 1%, untuk memenuhi kebutuhan 1000 miligram atau 1200 miligram ya, supaya fungsi tubuh ini, fungsi organ-organ, fungsi sistem tubuh yang lain tuh menjadi normal kembali. Nah, akibatnya apa? Kalau ini terjadi terus-menerus selama masa kehamilan, Bapak Ibu bisa bayangkan masa kehamilan berapa lama? 9 bulan, 10 hari, betul ya? Nah, akibatnya apa? Selama 9 bulan, tulang-tulang kita selalu diperintahkan mengeluarkan kalsium. Akibatnya apa? Eh, Begitu banyak kalsium yang dilepas oleh tulang,
ini akan mengakibatkan tingkat kepadatan tulang menjadi menurun, densitas tulang menjadi menurun. Pertanyaan saya adalah di Indonesia, apakah di Jakarta ataukah oleh kita katakanlah oke, apakah di Sumatera ataukah di Pulau Jawa atau Pulau Bali Nusa Tenggara atau Pulau Kalimantan Sulawesi atau Papua, berapa rata-rata seorang ibu melahirkan anak setelah menikah? Berapa rata-rata jumlah anak dalam satu keluarga? Nah, ini pertanyaan saya nih, ya. Mungkin ada yang maunya anaknya cuma satu gitu ya. Nah, mungkin ada yang anaknya tiga, Pak, atau dua gitu ya. Nah, kalau kita ambil rata-rata, mungkin di Indonesia ini satu keluarga rata-rata jumlah anaknya tiga orang, ya, tiga orang. Memang ada yang lima, ada yang enam gitu ya, masih ada. Tapi ambillah kita ambil rata-rata tiga gitu ya, satu keluarga. Berarti apa? Satu kehamilan saja sang ibu sudah mengeluarkan begitu banyak, melepas begitu banyak kalsium untuk kebutuhan masa kehamilan, eh, sehingga kepadatan tulang ini menurun. Apalagi kalau anaknya tiga, gitu ya. Berarti kan selama 3 kali. Nah, bukan cuma masa kehamilan, pada saat setelah melahirkan si anak ini kan diberikan apa namanya air susu ibu, betul ya, ASI. ASI ibu ini juga mengandung kalsium, Bapak Ibu, ya, kalsium. Nah, kalau selama menyusui itu berapa lama? Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Memang dianjurkan oleh dokter itu 2 tahun gitu ya. Nah, selama 2 tahun masa menyusui anak atau bayi, kalau si ibu setiap hari kekurangan kalsium, Bapak Ibu bisa bayangkan, Ibu-ibu bisa bayangkan berapa banyak kalsium dari tulang ibu-ibu yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kalsium per hari itu tadi. Akibatnya apa? Keroposlah tulang ibu-ibu khususnya. Ya. Nah, bapak-bapak enak dong ya. Bapak-bapak enaknya aja bikin anak gitu ya, tapi nggak pernah ngerasain keroposnya tulang gitu ya. Ya sebenarnya itulah proses alami, tapi bukan berarti bapak-bapaknya kekurangan apa tidak akan punya masalah keropos tulang. Jangan salah, bapak-bapak yang ngopinya kebanyakan, minum kopi terlalu banyak, atau merokoknya itu tidak bisa dihentikan gitu ya, sehari itu bisa 2 3 bungkus rokok, itu itu juga akan mempengaruhi tulang, kepadatan tulang, itu bisa mengakibatkan masalah yang sama ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya pemikiran kita selama ini salah ya. Artinya kita minum kalsium ini buat kesehatan tulang. Sebenarnya bukan Bapak Ibu. Kita mengkonsumsi suplemen kalsium ataupun kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kalsium itu untuk memenuhi kebutuhan yang 1% ini. Untuk memenuhi kebutuhan yang 1%. 9, kalau 1% kalsium ini terpenuhi setiap hari terpenuhi 1000 miligram Bapak Ibu, tulang tidak akan pernah mengeluarkan kalsium untuk kebutuhan 1% ini. Gitu ya. Akibatnya apa? Tulang tetap sehat. Tapi tidak pernah terjadi demikian ya. Yang terjadi adalah memang tubuh kita selalu kekurangan kalsium. Nah, akibatnya apa? Tulang-tulang kita. Makanya kenapa ibu-ibu biasanya udah masuk usia 40 mulai nih, dengkulnya mulai sakit gitu ya, atau mungkin persendi-sendinya, sendi-sendi persendiannya ya, persendian apakah jari-jarinya suka kaku, misalkan habis nyuci baju atau nyuci piring ya, meres-meres gitu ya. Nah, hati-hati meres-meres ini bisa mempengaruhi, maksudnya meres baju gitu ya. Itu bisa mempengaruhi persendian di tangan Bapak Ibu ya, karena apa? Persendian ini sebenarnya tulang lunak ya. Bapak Ibu kalau mau lihat persendian gampang, kalau lagi makan ayam goreng itu antara dua tulang itu dilihat aja, itu tengah-tengah yang tulang yang warnanya putih yang bisa masih lembut dan bisa kita kunyah ya, itu adalah sendi sebenarnya. Sendi kita juga seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, celakanya adalah bila setiap hari kita kekurangan kalsium, kalsium yang pertama kali dirilis atau dilepas oleh tulang adalah kalsium yang dari persendian, Bapak Ibu. Persendian. Makanya persendi-sendinya jadi kaku. Sendi-sendi itu banyak ya, bukan cuma lutut, bukan cuma siku, bukan cuma pergelangan tangan ataupun jari. Bapak Ibu ingat,
tulang belakang kita itu berruas-ruas ya, berruas-ruas. Setiap ruas tulang belakang itu disambungkan oleh persendian, ya, tulang lunak, gitu ya, ada tulang lunaknya. Sehingga kita bisa bungkuk, kita bisa tegak, ya, kita bisa ya bergerak, tubuh kita bisa belok ke kiri, belok ke kanan, itu karena ada persendian di tulang belakang. Nah, permasalahannya adalah 1% ini kurang. Kalsium yang pertama kali dikeluarkan adalah justru dari persendian di tulang belakang itu, Bapak Ibu. Makanya dia akan pipih, dia akan mengeras, dan efek selanjutnya adalah kita suka mendengar yang istilahnya saraf kejepit. Ngerti ya? Saraf kejepit, secara logika saraf tidak mungkin terjepit. Gitu ya. Di tubuh kita, secara logika, saraf tidak mungkin terjepit. Kenapa saraf terjepit? Biasanya ada di tulang belakang, betul ya. Jadi nanti kan dokter akan bilang, oh ini di ruas nomor sekian nih, ada saraf kejepit. Hasil MRI misalkan gitu ya, atau hasil MRA. Nah, itu menunjukkan apa? Sebenarnya bantalan tulang belakang kita, sendi tulang belakang kita itu sudah kehilangan kalsium sehingga dia mengeras dan memipih gitu ya, karena faktor berat badan akhirnya dia memipih, terjadi ada tekanan berat badan tubuh. Nah, pemipihan tulang, pengerasan tulang itu akan menyentuh atau bisa menjepit sel saraf kita. Ingat, saraf kita ini bukan cuma di otak ya, dia akan turun tuh melalui sel, melalui apa, jalur tulang belakang itu turun sampai ke kaki, sampai ke tulang ekor, kemudian ke kaki. Nah, ini jaringan saraf inilah yang istilahnya bisa membuat saraf kejepit. Jadi, secara logika kita berpikir bahwa saraf kejepit itu asal muasalnya adalah kalau kita kekurangan kalsium. Ya, lucu ya? Ya, memang itulah ya. Kalau kita mau belajar, kita runut satu-satu. Itu sebenarnya seperti itu. Oleh karena itu, kita butuh kalsium setiap hari, Bapak Ibu. Kita butuh. Nah, sekarang kita lihat defisiensi kekurangan kalsium pada anak-anak ya. Anak-anak yang butuh kalsium karena mereka masa pertumbuhan gitu ya. Masa pertumbuhan. Kekurangan kalsium pada anak-anak merupakan masalah yang mengkhawatirkan, di mana malnutrisi dan pola makan yang tidak memadai berkonsumsi pada rendahnya asupan kalsium. Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, tahun 2017 kekurangan kalsium dan mikronutrien lainnya lazim terjadi pada anak-anak kecil hampir di seluruh dunia yang mempengaruhi pertumbuhan secara keseluruhan, kesehatan tulang dan perkembangan kognitif otak. Jadi Bapak Ibu, anak-anak biasakanlah diberikan makanan-makanan yang mengandung kalsium yang cukup. Tidak harus susu, karena kadang-kadang ada anak-anak yang punya masalah tidak bisa kena makanan yang mengandung susu sapi ya, atau gluten ya. Eh, jadi saran saya adalah bila mana anak-anak kita mulai mendapatkan makanan yang padat, itu bisa dikombinasi antara telur, kemudian ikan gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu banyak, ikan itu sangat baik sekali, kandungan kalsiumnya cukup banyak. Ya. Kandungan kalsiumnya cukup banyak dan gak mudah diserap oleh tubuh. Hati-hati dengan makanan-makanan yang goreng-goreng. Ya, artinya kan anak-anak senangnya makan apa? Ayam goreng gitu, ayam goreng crispy misalnya. Ya, yang rasanya itu enak gitu ya. Anak-anak sukanya kan kayak gitu, atau nugget-nugget gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau nanti ada kesempatan bisa masuk ke pabrik yang bikin nugget, mungkin setelah melihat cara bikinnya, Bapak Ibu nggak berani lagi tuh beli nugget atau makan nugget ya. Jadi kalau bisa berikan makanan-makanan yang memang bukan instan atau bukan olahan. Kalau memang mau kasih ikan, kasihlah ikan. Kalau memang mau kasih ayam, kasihlah ayam. Ya, atau minimal telur. Ya, telur itu juga biasakan anak-anak dari kecil itu jangan digoreng. Memang misalkan begini, kadang-kadang anak kita 5 gitu ya, telur 3 kita kocok-kocok, digoreng, kemudian kita kita iris, potong-potong, kita bagi-bagi ke anak 5 gitu ya. Kalau bisa, saran saya, kalau bisa ya, satu anak itu satu butir telur ya. Dan kalau bisa, biasakan anak-anak tuh jangan digoreng. Di apa? Direbus, Bapak Ibu. Ya, direbus juga jangan terlalu lama ya, 7 sampai 8 menit cukup. Ya, 7 sampai 8 menit. Supaya apa? Bapak Ibu hati-hati kalau ngerebus telur jangan kelamaan ya. Itu kuning telur kalau kelamaan dia berubah jadi warna hijau. Ya, itu nggak baik gitu. Itu rusak sebenarnya. Itu bisa mengakibatkan memicu kanker. Hati-hati. Lucu ya, rebus telur bisa memicu kanker. Jadi rebus telur jangan kelamaan, 7 menit itu cukup.
pastikan kuningnya itu tidak berwarna hijau, tetap kuning kemerah-merahan. Walaupun kurang matang, istilahnya mungkin kurang padat, mungkin masih berair begitu ya, setengah matang. Nggak setengah matang juga sih 7 menit. Itu adalah telur yang sehat dan kandungan kalsium, kandungan lecitinnya, kandungan proteinnya itu luar biasa. Cukup satu butir itu buat anak-anak kita. Itu baik sekali ya. Usahakan ingat jangan berikan makanan olahan. Anak-anak senangnya gitu ya, makanan olahan ya, nugget, sosis dan sebagainya. Itu di stop kalau bisa ya. Berikan ikan yang sesungguhnya, berikan telur yang sesungguhnya. Atau berikan suplemen kalsium green world gitu ya. Kita punya suplemen kalsium green world ya, kalsium kapsul. Nah, di sini saya mau berbicara lagi mengenai ibu hamil ya. Jadi logikanya begini Bapak Ibu. Kita berpikirnya begini. Pada saat sel telur dibuahi oleh sperma, disitulah keputusan Tuhan bahwa muncul kehidupan baru ya. Terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma ini, kemudian sel telur yang istilahnya menunggu di fallopian tube itu tadi setelah dibuahi oleh sperma akan mulai terjadi proses calon bayi. Kemudian sel telur yang sudah dibuahi ini akan dari fallopian tube itu tadi akan dia menggelinding turun ke rahim. Kemudian akan bertempat tinggal atau menempel di dinding rahim dan mulailah proses kehamilan itu selama 9 bulan 10 hari. Nah, Bapak Ibu kita pikirkan secara logika begini aja ya. Sel sperma kecil, sel telur juga kecil. 9 bulan 10 hari dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, itu lahirlah seorang bayi manusia yang utuh. Utuh ya? Utuh nggak? Ya, tentunya kita berharap utuh ya. Artinya utuh begini loh. Kepalanya ada, tangan, jari-jarinya ada, jantungnya, semua organ tubuhnya lengkap, normal, kakinya normal, alat kelaminnya normal ya. Kemudian pasti pada saat lahir si bayi ini juga sudah punya struktur tulang yang cukup, struktur tulang yang baik. Ada tengkoraknya ya. Tangan ini kan ada lengannya, ada jari jemarinya, kaki ada tulang pahanya, ada tulang panggul, ada tulang rusuk. Jadi bayangkan di perut ibu-ibu sekalian selama 9 bulan si bayi ini harus prosesnya membentuk struktur tulang si bayi selama proses kehamilan. Nah, tulang itu bahan bahan dasarnya apa? Kalsium ya, kalsium, betul ya. Jadi jabang bayi di rahim itu butuh kalsium sangat banyak untuk bisa dia membentuk struktur tulangnya sampai 9 bulan 10 hari itu siap untuk dilahirkan, apakah normal ataupun operasi sesar, lahirlah seorang bayi yang begitu cantik, yang begitu ganteng, ya, struktur tulangnya baik, sehat, sempurna, gitu ya. Nah, yang perlu kita pikirkan, kita flashback, selama kehamilan, ibu-ibu hamil ini nggak pernah mikirin bahwa si bayi ini butuh kalsium begitu banyak ya. Makanya kadang-kadang makanan-makanan selama kehamilan ini perlu diperhatikan. Nah, untuk orang Indonesia kadang-kadang orang-orang tua suka kasih tahu ya, ibu-ibu hamil sering makan makan daun katuk. Betul ya, makan daun katuk ya. Kenapa daun katuk? Sebenarnya daun katuk adalah salah satu daun yang mengandung kalsium, Bapak Ibu. Mengandung kalsium ya. Nah, itu adalah wisdom wisdom orang-orang tua kita ya. Tapi sesungguhnya adalah masa kehamilan itu ibu-ibu ini perlu mengkonsumsi banyak sekali protein dan makanan-makanan yang mengandung kalsium ya. Kemudian bila kekurangan akibatnya itu tadi si ibu hamil akan memerintahkan tulang untuk mengeluarkan kalsium, bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan 1% si tubuh si ibu ya, tapi untuk mensuplai kalsium ke jabang bayi untuk si jabang bayi ini bisa membentuk struktur tulangnya. Jadi bisa dibayangkan ya begitu banyak kalsium yang diperlukan selama proses kehamilan. Ah, on the other side, di sisi lainnya, di sisi sebaliknya, begitu banyak kalsium yang dikeluarkan dari tulang si ibu selama proses kehamilan. Nah, kalau anak kita satu,
Kalau anak kita tiga, anak kita empat, anak kita lima, Bapak Ibu bisa bayangkan, jangan komplain kalau sekarang mulai dengkulnya sakit, pinggangnya sakit, tulang belakang atau pinggang punggung bawah belakang mulai sakit gitu ya, ataupun kadang-kadang sendi-sendi ini kaku, jari-jari kaku. Itu kita kenal dengan permasalahan tulang namanya artritis ya, artritis. Artritis itu ada dua, artritis tulang, osteoartritis. Yang kedua adalah artritis rematik atau rheumatoid arthritis ya, artritis osteoartritis atau dan rheumatoid arthritis. Itu semuanya faktor utamanya yang dominan adalah memang kekurangan kalsium itu tadi ya. Jadi itulah makanya pentingnya kalsium khususnya buat ibu-ibu nih, khususnya buat ibu-ibu ya. Bapak juga butuh kalsium ya Pak, bukan berarti jangan butuh kalsium. Ingat tuh. Nah, saya lupa nih, bapak-bapaknya ya, khususnya yang muda-muda, muda-muda ini butuh kalsium. Kenapa? Ya, ingat, kemandulan seorang laki-laki itu karena kekurangan kalsium loh, hati-hati ya. Apalagi yang perokok berat atau peminum alkohol, hati-hati ya. Kemandulan ya. Bukan cuma kemandulan, masalah seksual ya. Ketidakmampuan untuk ereksi atau impotensi itu juga faktor dari kekurangan kalsium ya. Faktor dari kekurangan kalsium. Nah, mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Sel sperma laki-laki ya yang diproduksi di testis itu bentuknya kan ada kepalanya, ada ekornya gitu ya. Jadi dia berenang spiral seperti ini. Di kepala sel sperma itu ada timbunan kalsium ya. Di kepala sel sperma itu ada ternyata ada timbunan kalsium. Timbunan kalsium ini buat apa? Ini timbunan kalsium ini adalah menjadi istilahnya bahan bakar atau energi eh, kalsium ini akan ditransformasi oleh sel sperma menjadi energi buat si sperma ini untuk berenang, Bapak Ibu. Berenang, bayangkan dari ejakulasi setelah hubungan seksual masuk ke vagina, masuk ke rahim, berenang sampai mencari sel telur di fallopian tube di kiri atau di kanan. Kemudian untuk proses menembus dinding sel telur tadi, ya pembuahan, itu juga butuh tenaga energi yang luar biasa. Nah, itulah di sini peran kalsium di laki-laki, ya. Jadi hati-hati, bukan laki-laki nggak butuh kalsium, butuh juga ya bapak-bapak. Sama aja. Kalau kita setiap hari kurang makan makanan kalsium, tetap kalsium diambil dari tulang kita. Nah, para lansia ini masalahnya banyak ya. Contohnya osteoporosis, tulang keropos ya, osteoporosis tulang keropos. Jadi kalau tulangnya keropos, makanya kenapa banyak orang-orang tua kita kalau dia jatuh sering patah tulang, ya, khususnya di panggul. Kenapa? Karena tulangnya keropos. Nah, bila semasa hidupnya selalu kekurangan kalsium setiap hari, tulang akan mengeluarkan kalsium untuk kebutuhan 1% itu tadi. Nah, kalau tidak diisi lagi, tidak diberikan asupan kalsium lagi, ya tulangnya keropos. Ya, salah satu cara ya dengan mengkonsumsi suplemen kalsium seperti dari Greenwood ini tadi ya. Kemudian saat ini kita punya kalsium kapsul ya. Memang juga luar biasa ya suplemen ini memang bagus sekali untuk menambah asupan kalsium eh, menambah ke tulang ya, menambah ke dalam tulang. Nanti juga akan datang satu produk lagi yang mengandung kalsium ya. Mudah-mudahan bulan Januari ini bisa datang. Siap-siap ya. Produknya produk lama, Compound Marrow Powder, CMP ya. Ini adalah CMP ini Compound Marrow Powder ini adalah kalsium bioaktif, biokalsium aktif dari sumsum tulang sapi. Ya, ini juga baik ya untuk membantu menambah atau mengisi kekosongan kalsium menambah kepadatan tulang kalsium kepadatan tulang kita ya. Jadi ini juga baik. Mudah-mudahan Januari ini masuk ya produknya. Jadi kalau nggak salah sih cukup banyak. Jadi tolong segera di booking nih ya. Kalau nggak salah saya minta 400 kotak, 400 piece lah ada ya. Tapi nanti kita bagi-bagi ya supaya semua kebagian se-Indonesia
gitu ya. Tapi Bapak Ibu bisa mempersiapkan, mungkin bisa bisa dihitung nih, udah mulai hitung-hitungan sama bumbu stoknya 20, 30, ya udah nanti begitu datang langsung dikirim. Jadi Bapak Ibu, untuk para lansia, osteoporosis patah tulang akibat kekurangan kalsium ini menjadi masalah yang utama sebenarnya. Ada studi di tahun 2019 oleh International Osteoporosis Foundation, Yayasan Osteoporosis Internasional. Jadi patah tulang terkait osteoporosis diproyeksikan akan meningkat secara signifikan seiring bertambahnya usia populasi. Jadi orang-orang tua tambah banyak ya, iya tambah banyak ya, tambah banyak ya. Kemudian suplemen yang kayak kalsium itu terbatas ya, terbatas atau orang-orang kita ini kalau dikasih tahu tuh suka nggak mau dengerin, wah buat apa sih makan makanan beginian, makan suplemen kalsium, nggak usah lah gitu ya, mendingan duitnya buat beli emas gitu ya. Nah sebenarnya ya kadang-kadang dianggap sepele kekurangan kalsium ya. Tapi hati-hati, itulah makanya kenapa banyak orang-orang tua kalau dia jatuh, kepleset misalkan, atau apa. Kadang-kadang orang tua ini kan nggak mungkin dipegangin, dijagain terus, dipegangin terus ya walaupun pakai tongkat. Ada resiko dia jatuh. Dan biasanya kalau orang tua itu jatuh, resiko pertama adalah patah tulang. Ya, kenapa bisa patah tulang? Karena tulangnya udah pada keropos. Ya, makanya cepat-cepatlah diberikan kalsium, berikan kalsium ya. Baik. Kemudian kita lihat lagi di sini apa yang menyebabkan kalsium ya. Nah, intinya adalah pola makan yang buruk ya Bapak Ibu ya. Pola makan yang buruk, kekurangan makanan-makanan yang mengandung kalsium ya, produk susu yang terbatas. Kemudian penyerapan kalsium juga terkait erat dengan vitamin D dan kekurangan keduanya dapat memperburuk resiko gangguan tulang. Nah, yang luar biasanya produk kalsium yang kita ada sekarang ini itu sudah mengandung vitamin D-nya ya. Jadi nggak perlu lagi kita cari-cari vitamin D. Jadi sekali telan itu dua-duanya udah dapat tuh. Kalsiumnya dapat, vitamin D-nya dapat ya. Jadi inilah kalsium kapsul Green World mengandung kalsium dan vitamin D membantu meningkatkan penyerapan kalsium ke dalam tulang. Karena sebenarnya begini loh, bukan penyerapan kalsium ke dalam tulang juga. Ini juga bisa membantu memenuhi kebutuhan yang 1% itu tadi ya. 1% itu tadi, kebutuhan harian kalsium. Itulah makanya kita anjurkan pemakaiannya 2 kapsul setiap hari. Bersama dengan diet yang tepat ya, dapat membantu mensuplai kebutuhan harian kalsium bagi tubuh kita. Cuma begini, ada beberapa orang yang kalau dia meminum suplemen kalsium, dia akan mulai setelah mungkin sekitar 10 sampai 15 sampai 20 menit setelah dia menelan suplemen kalsium. Ada beberapa orang yang bisa merasakan istilahnya rasa kembung, kembung atau mual, ya, kembung atau mual di lambung. Nah, ya, itu sebenarnya bukan masalah produknya yang salah ya Bapak Ibu ya. Memang yang namanya kalsium itu bisa mengakibatkan untuk sebagian orang itu bloating, bloating atau seperti rasa kenyang atau rasa kembung gitu ya di lambung. Jadi sarannya bagaimana nih supaya nggak kembung atau nggak mual gitu ya? Kalau sehari di sini anjurannya diminum 2 kapsul, Bapak Ibu bisa mengkonsumsinya dipisah ya, pagi satu, sore satu, gitu ya, dipisah ya. Jadi jangan sekaligus dua. Kalau sekaligus dua untuk orang-orang yang lambungnya sensitif, itu dia bisa mengakibatkan kayak lambungnya rasanya nggak enak gitu ya. Jadi anjurannya dipisah, pagi satu, sore satu. Nah, saran kedua adalah bila mana mengkonsumsi suplemen kalsium, baiknya diikuti, diimbangi dengan olahraga, ya Bapak Ibu ya, olahraga, khususnya di pagi hari. Kenapa di pagi hari? Karena sinar matahari pagi itu juga baik bisa menambah asupan vitamin D ya, vitamin D. Jadi sebenarnya sinar matahari ini membantu merubah kolesterol di tubuh kita ini menjadi vitamin D ya Bapak Ibu ya. Ini prosesnya kalau dijelaskan rumit ya, tapi memang kita butuh sinar matahari itu. Nah kadang-kadang bukan apa,
anak-anak zaman sekarang ini istilahnya sama matahari itu takut gitu ya. Khususnya saya, mohon maaf, saya perhatikan karena saya sudah lama bergaul dengan orang-orang dari China, dari Cina. Itu kalau orang-orang Tiongkok ini, orang-orang Cina ini kalau sama matahari itu takut banget, khususnya yang perempuan gitu ya. Harus pakai semuanya ditutup gitu, tangan panjang, sarung tangan, pakai topi, kadang-kadang mukanya pakai pakai cadar karena bukan apa, takut matahari. Nah, sebenarnya tubuh kita butuh matahari, sinar matahari butuh ya. Tapi memang ada waktu-waktu yang perlu dihindari. Memang sinar matahari yang terbaik adalah di pagi hari ya, di mana apa tingkat sinar ultravioletnya dan inframerahnya tidak terlalu tinggi ya. Ini baik untuk kesehatan sebenarnya. Nah, jadi anjurannya juga setelah mengkonsumsi ini, kalau bisa juga rutin olahraga, khususnya di pagi hari. Olahraganya apa? Apakah harus main basket ataukah main bulu tangkis? Enggak, Bapak Ibu. Cukup jalan kaki ataupun jogging di sekitar rumah gitu ya. Nah, kalau rumah Bapak Ibu tuh ya muter-muterin aja lah, misalnya komplek rumah gitu ya. Jalan kaki, nggak usah lama-lama, 20 menit. Nah, kadang-kadang ibu-ibu ini suka suka kalau dikasih tahu suka ngomongnya gini, lah saya ngepel, nyapu, nyuci piring itu kan olahraga juga gitu kan. Ya iya, betul itu memang bergerak. Tapi kalau kita memang olahraga itu, kita kalau bisa jangan sambil mengerjakan hal yang lain. Khusus kita berolahraga, kita jalan kaki ataupun jogging gitu ya. Nggak usah lama-lama Bapak Ibu, 20 menit cukup. Ya, 20 menit, misalkan jam 8, misalkan anak-anak udah berangkat sekolah, olahraga. Nah, yang terpenting adalah rutinnya itu, rutin ya. Misalkan setiap hari atau paling enggak seminggu 3 kali, seminggu 3 kali ya, 20 menit. Supaya apa? Eh, yang pastinya untuk kita-kita yang mungkin usianya ini usia 40 tahunan ke atas ya, atau bahkan sudah ada yang 50 atau 60 tahun ke atas, itu menjaga metabolisme tubuh, terus juga bisa membantu penyerapan kalsium yang kita konsumsi dari suplemen kalsium Greenwood ini tadi. Ya, oke. Jadi eh, jadi ini adalah beberapa tips kesehatan untuk orang-orang yang kekurangan kalsium. Bisa mengkonsumsi produk-produk kalsium Greenwood. Sekarang kita punya kalsium kapsul. Buat yang nggak kebagian, jangan berkecil hati karena memang perusahaan punya strategi tidak bisa mendatangkan dalam jumlah besar ya Bapak Ibu ya. Jumlahnya memang kemarin yang datang itu terbatas dan memang kita ada beberapa leader yang kita bagi eh, tidak rata sih, cuman ya adalah ya, adalah. Kalau untuk Bu Mugi ataupun Bu Asmina itu juga cukup lah. Ada leader-leader lain yang dapatnya sedikit sekali ya. Tapi nggak apa-apa. Eh, Nanti akan kita upayakan kita order lagi mungkin bulan 3. Cuma nggak apa-apa. Artinya begini, kalau nggak kebagiannya kalsium ini, mudah-mudahan bulan Januari akan datang CMP itu tadi. Itu juga salah satu produk yang mengandung kalsium tinggi juga ya dari sumsum tulang sapi. Kemudian tipsnya yang berikutnya lakukan olahraga ringan yang teratur, konsumsi makanan sehat yang kaya vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan kalsium. Batasi minuman beralkohol. Kalau bisa Bapak Ibu stoplah alkohol itu nggak baik ya. Nggak baiknya apa? Yang pasti alkohol ini akan merusak liver, ya itu pasti. Ya, liver. Nah kalau liver rusak itu nanti efeknya kemana-mana. Ya. Kemudian kontrol berat badan. Jangan terlalu gemuk ya, dikontrol. Kemudian dapatkan paparan sinar matahari yang secukupnya. Baik, eh, demikian training saya pada hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya di seputar training hari ini ya, seputar kalsium ya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke host kita, ke leader kita, Bu Mugi. Silakan Bu Mugi. Ya, terima kasih Pak Budiman, trainingnya sangat luar biasa ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, di sesi ini kita buka pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ya Bapak Ibu sekalian, mumpung Ya, kita masih selamat ada waktu malam. nih. Ya, Malam. lalu Bahram ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Lalu. Ya, mohon maaf sebelumnya saya terlambat nih masuk, udah ada pasien gitu. Nah ini saya sekalian bertanya, sekalian ada testimoni. Jadi saya pernah punya pasien beberapa bulan yang lalu, itu dia kena TBC tulang. Kemudian ada juga yang satu itu osteoporosis. Yang TBC tulang ini saya berikan itu kalsium softgel, Cordi, sama Bibicon. Ya kurang lebih alhamdulillah 6 bulan saya tangani, alhamdulillah diberikan kesembuhan. Kemudian yang kedua yang osteoporosis. Osteoporosis ini saya kasih agak lama ini kalsium sama CMP. Alhamdulillah ya 1 bulan dia bisa normal. Nah pertanyaan saya Pak, Iya, Pak. apa perbedaan CMP dengan kalsium softgel? Ini padahal kan sama-sama kalsium. Iya. Karena saya lihat di pasien itu kalau CMP itu proses penyembuhannya lebih cepat gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, ada enggak efeknya kalau sampai 5-6 bulan dia mengkonsumsi kalsium softgel? Karena ada pasien saya yang patah tulang, itu sampai sekarang kalau tidak minum kalsium dia mesti terasa sakit, sampai pennya juga masih. Nah ini 2 itu aja pertanyaan saya Pak Budiman. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lalu, semoga dalam keadaan sehat selalu. Jadi begini, perbedaannya kalsium kapsul ini sama CMP. compound CMP ya, compound Maropo. Ya. Jadi kandungan kalsium kapsul ini memang pertama adalah kalsium karbonat, kemudian vitamin D dan juga magnesium ya. Jadi memang kalau kita mempelajari kalsium ini dia bentuknya berbagai macam Pak Lalu. Ada yang bernama kalsium karbonat, ada yang bernama kalsium sitrat ya. Jadi kalsium karbonat ini istilahnya kalau bahasa Inggris itu carbonated ya, carbonated. Artinya harus dicampur dengan unsur karbon supaya dia menyatu ya. Memang kalsium ini kalau tidak disatukan itu sulit untuk bisa diserap Pak Lalu. Ya. Jadi memang kalau kita mau pelajari itu sampai hari ini mayoritas nutrisi kalsium itu yang bentuknya tablet ataupun bentuknya soft gel itu kebanyakan unsurnya adalah kalsium karbonat. Nah, tingkat penyerapannya cukup baik ya, itu tingkat penyerapan ke dalam tulang itu cukup baik, itu di atas 60% ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita bandingkan dengan CMP, Ya. compound marrow powder. CMP ini isinya bukan kalsium karbonat. Tidak ada kalsium karbonat. Kalsium di CMP itu adalah kalsium alami, bioaktif kalsium yang dari sumsum tulang belakang sapi. Sumsum tulang sapi ya. Jadi kalau kita berpikir, wah kalau gitu untuk bikin produk CMP berapa banyak sapi yang mesti dipotong gitu ya untuk diambil Ya. sumsumnya. Jadi mungkin saya bisa informasikan di Cina kita punya teknik sendiri, kita punya teknologi di mana Greenwood bisa mengambil sumsum tulang sapi tanpa membunuh si sapi ya. Jadi si sapinya sambil makan rumput, makan makanan itu ya santai, tapi kita bisa ambil sumsumnya. Karena pada prinsipnya begini, walaupun sumsum tulang sapi itu diambil dalam jumlah tertentu, itu tidak akan membuat si sapi ini menjadi sakit atau mati ya. Sumsum yang diambil dalam keadaan sapi itu hidup, sumsum tulang belakang sapi ini aktif ya, dia mengandung bioaktif kalsium yang tinggi sekali. Nah kadang-kadang kalau kita makan, khususnya di Makassar ya, kalau Makassar itu makan apa itu? Makanan-makanan Makassar kan banyak itu apa sop konro ya atau apa itu ya, contoh Makassar atau apa.
Nah, itu ada tulang sapi besar yang di dalamnya itu ada sumsumnya itu ya, yang kuning-kuning itu. Kadang-kadang pakai sendok atau mungkin dikasih sedotan tuh nyedot. Nah, itu sumsum itu kayak gitu ya, itu di dalam tulang itu. Nah, jadi kandungan kalsium di sumsum tulang sapi ini tinggi sekali. Dan struktur kalsium di tulang sumsum tulang sapi ini hampir mirip, hampir mirip dengan struktur sumsum tulang manusia, hampir mirip. Nah, kemudian ini mengakibatkan apa? Kandungan kalsiumnya itu sangat mudah diserap oleh tulang kita, sangat mudah diserap oleh tulang kita. Oleh karena itu, tadi Pak Lalu sudah mengatakan kok lebih cepat pakai CMP ya daripada Iya, iya. kalsium kapsul. Memang seperti itu, Pak. Memang karena dia struktur alaminya, struktur apa biologisnya itu mirip dengan sumsum tulang manusia, itu Kenapa akhirnya dikhususkan di penyerapan sembarang kalsium tempat, kan? Hmm? penyerapannya jadi maksimal. Jadi kurang lebih kayak gitu. Tadi pertanyaan kedua apa, Pak Lalu? Maaf. Nggak, ada nggak efek samping kalsium kalau sampai 5-6 bulan dia konsumsi terus? Karena kebetulan ada pasien saya patah tulang, Usia itu berapa, kalau Pak? dia nggak minum kalsium tuh sakit gitu. Oke, Tapi kalau usia minum berapa, Pak? kalsium, ya Usianya berapa? usianya sekitar 45. 45 ya? Ya, Oke. Patah tulang itu kenapa? Kecelakaan? kecelakaan ya. Di tulang paha di atas dengkul itu. Oh, di tulang paha ya? Oke. Ya, Ada tindakan dokter nggak, Pak? ya dikasih pen aja, Pak. Oh, dikasih pen. Ya, yang lain-lain enggak ada, cuma itu aja. Cuman kalau enggak minum kalsium terasa sakit gitu. Sehingga dia sampai 5-6 bulan minum terus. Walaupun yang 1 biji, 2 biji sehari. Cuma Ya, ada enggak efek sampingnya? efek samping tidak ada ya. Jadi Oh, begini, ya. Pak Lalu. Mungkin kalau sudah saya jelaskan kan kita tiap hari butuh kalsium ya dari makanan itu Ya, tadi saya jelaskan. Jadi ya, ya. asupan kalsium itu 1% setiap hari itu kita butuh 1000 miligram setiap hari kalsium 1000 miligram. Ya. Apakah itu dari makanan, apakah dari suplemen kesehatan seperti kalsium kapsul kita atau nanti CMP kalau udah datang gitu ya. Nah, jadi kalau si pasien ini asupan kalsium tiap harinya itu dengan mengkonsumsi kalsium kapsul ini masih dalam jangkauan 1000 miligram per hari, itu masih normal-normal saja, Pak. Kecuali kalau over, ya, misalkan asupan kalsiumnya 2000 miligram per hari itu kebanyakan. Nah, Ya, kalau kebanyakan kalsium, efek sampingnya apa? Efek sampingnya yang pertama adalah ke ginjal permasalahannya. Bisa membentuk formasi batu ginjal. Ya, jadi hati-hati kita juga nggak boleh terlalu banyak mengkonsumsi produk kalsium. ya, Kembali lagi segala sesuatu yang berlebihan tuh memang nggak baik ya. Memang ada ya, dosisnya. Jadi jangan mentang-mentang, wah enak nih kalsium kapsul nih ya, kadang-kadang dikunyah-kunyah itu rasanya juga oke-oke lah gitu ya. Mungkin mungkin merasa saya kekurangan kalsium nih, lebih banyak saya makan lebih oke. Nggak bisa begitu ya. Tetap dosisnya hanya 2 kapsul per hari ya. Tidak boleh lebih dari itu karena apa? Kembali lagi kalau tubuh kita kelebihan kalsium bukan masalahnya tidak bisa terserap oleh ke dalam tulang kalau kelebihan. Tapi kelebihan kalsium ini ingat, kalsium yang kita makan ini kan juga beredar di darah ya sebelum dia berfungsi ke tulang, penapan ke tulang. Eh, Otomatis darah ini kan beredar juga melalui liver dan melalui ginjal gitu ya. Nah, kalau kalsium ini berlebihan jumlahnya, over gitu ya, overdosis, ya. itu akan memicu yang namanya batu ginjal, batu ginjal. Jadi hati-hati sepanjang dia tidak berlebihan itu nggak masalah. Ya. Satu, kalsium itu cukup Pak Lalu, nggak masalah, nggak apa-apa. Gitu. Tapi mungkin nanti kalau CMP datang, coba ditukar, Pak. Tukar CMP Oh, dengan ya, ya, cepat, ya, ya, dengan diganti CMP, dia nggak menjadi tidak tergantung lagi sama apa kalsium kapsul ini gitu. ya, ya, ya. Ya, Pak Lalu. Ya, Gitu Pak Lalu ya. ya. Oke. Kalau boleh satu lagi, Pak. Boleh, boleh Pak Lalu ya. Ya, ini selama pengalaman saya sudah 12 tahun kita di Greenwood ini, semua Ya, jenis penyakit ya alhamdulillah banyak perubahan dengan produk-produk kita.
Tapi selama ini yang belum ada perubahan, pasien saya itu yang kena hernia, Pak Budiman. Itu Hernia kira-kira ya. produk apa ya? Produk apa yang bisa kita berikan? Karena menurut dokter kita konsultasi hernia itu harus operasi gitu. Nah, sedangkan Ya. orangnya tidak mending operasi. Sekarang produk apa yang Oke, kita bisa efek berikan? hernianya apakah ada tonjolan di perut atau laki-laki atau perempuan Pak Lalu? Laki-laki di Laki-laki ya. pembesaran Apakah di buah hernianya kelir. membuat ada pembesaran di Ya, testis, Pak? di, ya di testis, di Testis testis. ya. Oke, Ya, saya jelaskan seperti ini ya. Memang ya, betul harus operasi, Pak. Jadi kayak gini. Pak Lalu, kalau ya, alhamdulillah kan Pak Lalu juga Muslim ya. Kalau ya, pada saat Idul Adha, ya kita ya, kan potong kurban ya. Potong ya, kurban apakah sapi atau ke kambing ya. Nah, ya, biasanya pada saat kita potong kurban, sebelum setelah dikuliti itu atau itu juga ada proses di mana perutnya dikeluarkan Pak ya, Pak Lalu ya, perutnya dikeluarkan. ya, Nah, apakah sapi atau ke kambing? Begitu perutnya dikeluarkan, itu masih dalam bungkus satu kantong Pak ya, betul ya? Ada kantong perut ya, Pak ya. ya, ya, betul, betul. Nah, begitu kantong perut ini disayat, baru Ya, terbuka, kemudian cairan keluar, kemudian ada kelihatan tuh ususnya segala macam gitu ya, ya, betul ya. Nah, Pak, manusia juga sama. Perut kita itu juga seperti ada kantongnya, Pak. ya, Ada kantongnya. Jadi usus kita ini dilindungi oleh kantong perut itu tadi, ya. ya, Jadi kalau kita makan, makan segala macam ya, apalagi kalau pesta nih, makannya banyak ya. ya, Nah, itu kan ya, berat berat ususnya jadi berat karena dia setelah proses pencernaan makanan mulai masuk ke usus tuh, ya. Nah, ya. yang namanya hernia itu, Pak, itu kantong perutnya sobek. Ya, ya, Ada ya, sobek. Kalau ya, dia sobeknya di bagian depan, itu ya, nanti usus kecil itu atau intestine, ya, usus kecil itu akan dia keluar, Pak. Keluar melalui sobekan itu tadi, lubang itu tadi. Keluar ya, jadi di dekat perut bagian depan, dekat pusar itu, apakah di sebelah ya, kiri atau sebelah kanan, tergantung sobekannya di mana. Itu ada sesuatu yang akan kelihatan ada yang nonjol gitu. Itu ya, sebenarnya yang nonjol itu apa? Itu adalah usus kecil kita, Pak. Dia ya. bisa keluar Hmm, begitu karena apa? Kantongnya sobek, kantongnya robek gitu ya. ya, Jadi, kalau terjadi pembesaran di testis, itu artinya kantong perut tadi yang robek itu di bagian bawah, Pak. ya, Sehingga usus kecil di bagian bawah itu dia keluar dari turun, kantong ya, dan turun ke bawah, Pak. Turun ke ya, bawah mencari ruang karena kan usus ini kan terisi makanan, jadi ada ya, beratnya gitu ya. Dia mengikuti gravitasi akan turun ke bawah mengisi tempat yang kosong. Nah, tempat yang kosong itu adalah kalau laki-laki itu testis. ya, Makanya testis atau telur itu apa biji dua itu tadi ya, kelihatannya ya, membesar gitu ya. Itu ya, ya, bukan bukan testisnya membesar atau bengkak, itu ya, usus ya. jatuh Pak ke bawah. Ya, ya, Contohnya gini, coba minta dia tiduran, ya, terlentang, kakinya dinaikkan, disender ke tembok, Pak. tembok, ya, Kakinya ya, disender ke tembok, dia ya, akan merasakan usus yang turun ke testis itu tadi akan kebalik masuk ke dalam ya, perut. ya, ya, Testisnya ya, bengkaknya akan hilang gitu. Karena ususnya ya, keluar dari testis itu ya, kembali jatuh ke dalam perut karena dia ya, posisinya terbalik, posisi ya, terbalik. Nah, oleh karena itulah makanya harus dioperasi, ya. Artinya ya, kantong itu mesti dijahit, Pak. Jadi ya, dokter harus menarik usus yang keluar itu tadi dimasukin lagi ke dalam, kemudian kantong yang ya, sobek itu tadi harus dijahit. Dijahit ya, ditutup kembali, baru nanti setelah jahitan itu sembuh, tidak ada lagi Pak hernia. Itu kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi ya, memang perlu perlu dioperasi. Jadi nggak usah takut, ya nggak perlu takut. ya, Itu memang kantongnya itu mesti dijahit. Kemudian memang kalau bisa sebelum operasi atau sekarang-sekarang kalau dia mau coba bisa dikasih produk kayak Clear gitu ya, Clear ya apa ya, untuk membersihkan usus, ya, Clear ya, atau Blueberry Nutrimax, ya, Spirulina. Jadi apa produk-produk yang untuk pencernaan itu Pak. ya, ya. Tapi Ya, tetap sarankan operasi.
Ya, ya, ya. Ya, kalau enggak nanti kasihan Pak. Itu apa sobekannya bisa bertambah besar dan nanti lebih banyak usus yang turun gitu. Akhirnya itu nanti pengaruh ke kesehatan yang lainnya gitu. Ya, ya. Ya, makasih Pak Lalu. Baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mungkin Bunda Dia. sekarang ya Mas Utami, Pak Mas Masutami Utami. Kaya. Pak Ya, Masutami silakan. Dari Mataram juga nih Pak Budiman. oh dari Mataram juga luar biasa. Iya, yang lain boleh juga ya teman-teman ya. Ada dari mana saja nih? Ada dari Sepertinya saya harus ke Makassar ya. Mataram ya, Bu Mugi ya. Ya Pak, kenapa Budiman? Ya sepertinya kita harus ke Mataram ini. Insya Allah ya Pak. Nanti setelah habis Lebaran ya Pak ya. Habis Lebaran. Habis Lebaran Habis ya Lebaran. enaknya ya. Lebaran lagi Rasul kebetulan saya lagi banyak-banyak padat banget ini Pak Iya, iya. kegiatan TVRI Baik, ya. habis Lebaran insya Habis Allah. Lebaran ya Pak ya. Insya Oke, Allah. Pak Masutami silakan Pak. Oh nanti setelahnya ada Bu Sri ya. Nanti Pak Masutami dulu silakan. Assalamualaikum Pak Budiman. Waalaikumsalam. Salam. Ya Pak. Ya, saya punya dua pertanyaan Pak terkait dengan kalsium. Ya. Yang pertama Pak, resapan kalsium atau seberapa banyak resapan kalsium yang dibutuhkan oleh jantung Pak setiap kali kontraksi Pak gitu kan? Karena kan jantung ini kan membutuhkan kalsium dan juga harus dia memompa darah sekian banyak dalam perharinya. Dan Ya. karena bekerja 24 jam, kan pasti jantung itu butuh nutrisi. Ya, nutrisinya salah satunya adalah kalsium. Nah, yang Betul. pertanyaannya Pak, berapa banyak nutrisi atau berapa miligram kadar kalsium yang dibutuhkan oleh jantung dalam per hari untuk memompa darah dalam jantungnya Pak, gitu, dalam Ya. jantung manusia, baik laki atau Baik. perempuannya. Terus yang kedua Pak, kaitan dengan kejantanan laki-laki Pak. Jadi pernah yang diutarakan sama beberapa teman dokter dulu di Greenwood saat training produk, itu katanya 4 biji kalsium itu bisa untuk mengencangkan urat pada testosteron pada laki-laki dan juga selain untuk menambah daya seksual dan juga untuk menambah sperma Pak, ya, seperti yang dibahas tadi. Nah, kira-kira kalau dikonsumsi 4 biji oleh lelaki dewasa untuk meningkatkan kadar testosteron, untuk mengencangkan testosteronnya pada laki-laki dan untuk mengencangkan kemampuan daya seksualnya Pak. Apa benar demikian Pak, butuh 4 biji dalam satu hari untuk kalsium soft gel kita ini untuk pria dewasa Pak? Itu aja pertanyaannya Pak, terima kasih. Baik. Baik. Terima kasih Pak Sutami. Jadi kalau bisa saya jawab, sebenarnya tidak ada ukuran yang pasti ya berapa miligram kalsium yang dibutuhkan oleh jantung untuk jantung kita supaya bisa terus bekerja memompa darah setiap hari ya, karena jantung kita nggak pernah berhenti ya. Ya. Dari kita dalam kandungan ibu kita, jantung sudah mulai berdenyut memompa darah sampai hari ini. Nah, tidak ada memang sampai hari ini informasi yang pasti berapa miligram yang dibutuhkan oleh jantung. Cuman kalau kita melihat patokannya adalah RDA. RDA adalah recommended dietary allowance. Recommended dietary allowance adalah batas maksimal yang dibutuhkan, ya, batas maksimal yang dibutuhkan. RDA dari kalsium itu untuk laki-laki dan wanita dewasa sekitar 1000 miligram per hari. Kemudian untuk ibu hamil itu sekitar ibu hamil dan menyusui itu sekitar 1200 miligram per hari. Untuk para remaja yang dalam pertumbuhan usia 12, 13, 14, 15 pertumbuhannya sedang pesat-pesatnya itu juga butuh 1200 miligram per hari. Sementara untuk para lansia juga antara 1000 sampai 1200 miligram per hari. Jadi kita biasanya para ahli medis hanya berpatokan kepada hal tersebut gitu Pak ya. Memang tidak ada ukuran-ukuran khusus berapa miligram. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa bila ada pasien emergency, pasien gawat darurat terkena serangan jantung, memang pertolongan pertama yang diberikan oleh dokter adalah disuntikanlah kalsium itu untuk bisa merangsang jantung ini untuk memompa bekerja kembali, otot-otot jantung bisa bekerja lagi. Ya, jadi memang
faktor otot jantung ini bisa bekerja lagi bukan hanya kalsium, tetap juga butuh istilahnya udara, butuh aliran darah yang sempurna. Karena biasanya jantung itu kan berhenti berdetak atau terkena serangan jantung bila ada penyumbatan pembuluh darah jantung. Sehingga suplai darah ke organ jantung itu menjadi terhenti, suplai oksigen menjadi terhenti, otomatis suplai kalsium juga terhenti. Ya, jadi jawaban pertama memang tidak ada angka-angka khusus gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa tadi Bapak? Apa pertanyaan kedua? Hmm. Untuk pria dewasa Pak, katanya Oke, kan butuh 4 oke, biji kalsium baik. dalam satu hari untuk anak. Bagi saya ini kurang tepat, Pak. Kurang tepat. Jadi kita hanya berpatokan pada RDA itu tadi. Bapak kalau mengkonsumsi satu hari 4 kapsul dari kalsium kalsium kapsul ini, itu akan overdosis. Yang saya khawatirkan bila overdosis nanti akan menimbulkan efek samping berupa batu ginjal. Itu akan apa mulai mempengaruhi batu ginjal karena kalsium yang tidak terpakai itu akan mengkristal bersama-sama dengan garam di ginjal ya. Proses-prosesnya itu memang alami ya, tidak terlihat oleh mata ya. Jadi memang salah satu resiko kelebihan atau overdosis kalsium itu bisa menimbulkan gangguan batu ginjal. Jadi kalau bisa jangan jangan 4 kapsul Pak, itu overdosis nantinya. Bahkan 2 kapsul aja saya sarankan untuk dipisah konsumsinya, satu pagi satu sore. Ya. Kemudian apakah bisa itu kalsium itu meningkatkan hormon testosteron? Tadi saya sudah katakan Pak bahwa di kepala sel sperma itu terdapat timbunan kalsium. Jadi timbunan kalsium ini memang digunakan oleh sperma ini sebagai energi buat si sperma ini untuk dia berenang, untuk dia bergerak maju, untuk dia melakukan proses pembuahan. Nah, kalau si laki-laki kekurangan kalsium, akibatnya apa? Spermanya ada, tapi lemah gitu ya, lemah. Jadi belum nyampe udah teler duluan, tenaganya habis gitu. Maksudnya belum nyampe sel telur gitu. Jadi karena dia kekurangan kalsium itu tadi. Nah, kalau dikatakan kalsium bisa meningkatkan hormon testosteron, itu kurang tepat, Pak. Kurang tepat. Saya bilang kurang tepat ya. Lebih tepatnya adalah memang untuk menambah asupan kalsium bagi sel sperma itu betul, ya. Jadi kembali lagi Pak, sperma kita ini kan jumlahnya bukan 1-2 sel gitu ya. Jumlahnya itu sekali ejakulasi itu minimal 60 sampai 80 juta sel sperma Pak, minimal sekali ejakulasi. Ya, 60 juta. Nah, dari 60 juta ini kan 60 juta ini saling bersaing gitu Pak. Hanya satu yang bisa melakukan pembuahan gitu ya. Pembuahan sel telur. Jadi, masing-masing dari 60 juta sel sperma ini itu di kepalanya memang mengandung kalsium itu tadi. Jadi makanya orang-orang yang kekurangan kalsium, walaupun dia punya berjuta-juta sperma, tetap mungkin spermanya tidak punya kemampuan untuk mencapai sel telur dan melakukan pembuahan. Akibatnya sering dibilang, wah mandul nih gitu ya. Makanya kalau minum kalsium yang lebih, diminumin kalsium yang lebih, bisa memperbaiki kemandulan. Betul Pak, memperbaiki kemandulan. Tapi bukan berarti meningkatkan hormon testosteron. Ingat ya Bapak Ibu, khususnya Bapak ya, untuk meningkatkan hormon testosteron, kita butuh produk-produk herbal. Saya mungkin nggak bisa sebutkan satu persatu ya, karena banyak ya herbal-herbalnya. Tapi produk di Greenwood itu ada 2 ya, satu Cordi kapsul, satu lagi Gino ya, Gino kapsul. Jadi Gino kapsul dan Cordi kapsul ini, 2 produk inilah yang bisa meningkatkan hormon testosteron. Tapi kalau kalsium Pak, jangan di over-overin 4 kapsul ya, nanti takutnya batu ginjal. Jadi tolong, mohon maaf, saya koreksi pernyataan dokter yang mungkin pernah memberikan training ke Bapak. Ya, karena sewajarnya kita memberikan informasi yang tepat ya. Jangan takutnya begini, wah supaya si pasien atau prospek saya nih repeat order cepat, suruh aja minum banyakan gitu. Jangan gitu Pak. Jangan ya. Takutnya nanti terjadi komplikasi ya, kasihan. Saya kira gitu Pak Sutar. Baik, terima kasih Pak Budiman informasinya.
Sama-sama. Ya, makasih Pak Budiman. Berikutnya yang bertanya Ibu Sri, silakan Bu Sri. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Eh, Iya, yang sempat tanyakan di sini mengenai kalsium, Pak ya. Tadi Bapak menyatakan bahwa kebutuhan kalsium itu 1000 miligram per hari ya. Ya, Sedangkan kalsiumnya GW kan itu satu soft gel itu Pak mengandung 1000 miligram. Terus Bapak juga menyatakan bahwa bisa dikonsumsi satu pagi satu malam. Itu berarti kalau diakumulasikan berarti 2000 miligram dong Pak. oke, Pertanyaan oke. kedua, ya. Ya. Pertanyaan kedua, Pak, itu mengenai batasan minum suplemennya itu kalau malam hari sampai jam berapa saja, Pak? Sampai jam berapa? Maksudnya batas Suplemen, terakhir minum? eh, maksudnya batas terakhirnya kalau kita sebelum tidur itu jam berapa, Pak? Misalnya jam 8 kah atau Ya, jam 9 kah? Kalau kita tidurnya jam 10, itu oke, batasan minum suplemennya itu baik. sampai jam berapa aja, Pak? Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Sri ternyata jeli juga ya. Jeli melihat slide ini langsung kelihatan tuh 1000 miligram dikali 100 kapsul per botol. Oke, jadi 1000 miligram di sini bukan berarti kalsiumnya 1000 miligram ya Bu Sri. Jadi setiap kapsul itu beratnya 1000 miligram. Di dalam 1000 miligram ini kandungannya kalsium karbonat dan juga vitamin D dan ada lagi ya, ada lagi kandungan lainnya yang mana berat dari satu soft gel itu adalah 1000 miligram. Kalau dibalik, kalau nggak salah Bu Muki pernah ngirim nih fotonya. Sebentar saya cek dulu ya. Iya, Eh, satu soft gel mengandung 1000 miligram. Eh, ya, terus Bapak tadi mengatakan bahwa bisa dikonsumsi satu pagi, satu malam, satu sore. Jadi kalau iya, satu pagi, satu sore itu berarti kalau diakumulasikan berarti 2000 miligram per hari, Pak. Maksud saya baik, gitu. bentar Bu. Bentar saya cek dulu ya. Bentar ya, saya cek dulu. Ya, betul tuh Pak. Di kapsulnya tertera 1000 miligram dikali 100 kapsul, Pak. Iya, Ibu Mugi pernah kemarin foto ya, foto Iya. itu Ini foto produk ya. saya lagi megang ininya, Pak. Saya lagi megang botolnya nih. Ada lagi Ada, pegang. ada. Ini Di tapi saya belakang lagi itu nggak ada pakai. tulisannya apa, Bu? Di depan banget itu tertulis net weight 1000 miligram dikali 100 kapsul. Oke, net weight itu adalah berat bersih, Bu. Berat bersih, ya. Bukan tidak termasuk soft gelnya itu, berat isi soft gel. Hmm. Oke, bentar saya lihat. Oke, di sini tercantum di belakang ya, Bu ya. Bu Mugi bisa balik, Bu, di belakang. Ya, di belakang. Amount per serving. Di sini kita bisa lihat kandungannya kalsium karbonat 275 miligram. Hmm. Oke, vitamin D-nya 225 miligram. Terus ada soybean oil. Soybean oil itu adalah minyak kacang kedelai 500 miligram. Jadi kalau ditambah 275 tambah 225 tambah 500 totalnya 1000 ya. 1000. Jadi satu Oh, kapsul iya itu iya, Pak. kandungan kalsiumnya hanya 275. Oke ya. Oh, iya, Pak. Ya, Saya mau ke situ katalog, lihatnya di katalog Pak, karena kan di situ tertulis 100 dikali 1000 miligram ya. kalsium, jadi kan nggak lihat Nah, komposisi yang lainnya Pak, minta maaf Pak. betul. Jadi kalau nanti di balik botolnya itu di belakang ada tulisan tuh, ya. Satu soft gel itu amount per serving, satu soft gel itu kalsiumnya 275, vitamin D-nya 225, 500-nya adalah soybean oil. Jadi soybean oil ini memang media ya. Media yang harus dipakai untuk menyatukan kalsium karbonat dengan vitamin D itu tadi. Jadi medianya harus memang berupa minyak ya Bapak Ibu ya, nggak bisa berupa air ya. Mhm. Bisa aja ini kan medianya air gitu, karena dia bentuknya soft gel ya. Tapi kalau Bapak Ibu kalau kita kunyah, kita gigit ini soft gel, eh, berasa sekali itu ada oil ya, minyak itulah minyak kacang kedelai Bapak Ibu ya. Minyak kacang kedelai yang aman untuk kesehatan, tapi kalsiumnya sendiri itu nilainya hanya 275 miligram.
vitamin D-nya 225 mg. Jadi makanya disarankan dosisnya dua soft gel per hari. Kalau kita kalikan 275 dikali 2 itu 550 miligram ya. 550 miligram. Sementara kan kebutuhan perharinya tuh 1000 gitu ya. Kalau tadi Pak Sutami bilang, Pak, kalau saya minum 4 itu boleh enggak? Tapi saya tadi jawab adalah overdosis. Ya. Karena asumsinya begini, kita setiap hari itu tanpa kita sadari, makanan-makanan yang kita makan itu juga mengandung kalsium, Bapak Ibu. Ya, makanan yang kita makan, protein-protein yang kita makan itu juga mengandung kalsium, kalsium alami. Jadi kalau kita dari suplemen kalsium Greenwood saja sudah 1000 miligram, takutnya nanti overdosis. Ya, jadi makanya disarankan hanya 2 soft gel dengan total asupan kalsium menjadi 550 miligram asupannya. Sisanya itu diharapkan didapat dari makanan yang kita makan pagi, siang, malam. Ya, dari breakfast kita, dari makan siang kita, dari makan malam kita. Dari makanan yang kita makan itu pasti ada kandungan kalsiumnya. Jadi makanya hanya 2 soft gel per hari. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu Sri. Nanti saya kirimkan foto, ini Bu Mugi ada pernah kirimkan fotonya juga nih. Kelihatan kok. Saya kira gitu Bu Sri. Iya Pak, pertanyaan kedua Pak, untuk batasan minum produk suplemen itu kalau pada malam hari itu sampai jam berapa aja Pak? Terakhir maksudnya misalnya kalau kita tidurnya jam 10, paling lambatnya kita minum suplemennya itu jam berapa? Apakah jam 8 atau jam 7 atau jam Oke, 9 gitu Pak? kebanyakan nutrisi suplemen Greenwood dianjurkan kebanyakan adalah dikonsumsi setelah makan. Gitu ya. Kebanyakan anjurannya kan dikonsumsi setelah makan. Berarti kalau setelah makan malam, pertanyaannya Pak, setelah selesai nih, apakah langsung ataukah nunggu dulu gitu ya? Saran saya tunggulah sekitar 30 menit sampai 1 jam tuh baru konsumsi apa nutrisi gitu. Karena proses pencernaan itu kalau baru makan memang dari mulut itu baru selesai, tapi di perut itu baru mulai gitu ya. Baru mulai. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya mau langsung dikonsumsi. Tapi kalau saya sendiri pribadi lebih lebih suka saya nunggu 30 menit sampai 1 jam setelah makan malam itu baru saya konsumsi produk-produk Greenwell. Ya, mungkin patokannya di situ, Bu. Jadi memang tidak ada jam khusus ya sampai jam berapa nih. Jam 10 kah, jam 9 kah, tergantung sekarang Ibu makannya jam berapa gitu. Makan malamnya jam berapa. Iya, Ada beberapa orang yang makan ya malamnya kan. jam 6 sore makan malam gitu ya. Jadi jam 7 udah boleh konsumsi itu nggak apa-apa. Iya kan kemarin kita misalnya maksudnya kemarin kita mendapatkan informasi bahwa kalau konsumsi blueberry konsentrat itu diminumnya kalau malam itu 1 jam sebelum tidur. 1 jam sebelum tidur. Oke. Iya. Eh, sebenarnya blueberry konsentrat tidak ada waktu khusus ya untuk meminum. Cuma memang kenapa 1 jam sebelum tidur supaya apa proses penyerapan atau pemanfaatan kandungan yang bermanfaat dari blueberry konsentrat khususnya antioksidan yang namanya antosianin itu bisa optimal di, dimanfaatkan oleh tubuh pada saat tubuh kita beristirahat gitu loh Bu. Makanya dianjurkannya 1 jam sebelum tidur. Nah, kalau kita mengkonsumsi blueberry juice itu ada salah satu bahan yang pernah kita bahas itu dari buah ceri itu ada satu dari kandungan buah ceri yang bisa membantu memperbaiki kualitas tidur ya membantu hormon hormon untuk meningkatkan kualitas tidur itu tadi. Nah itu makanya disarankan 1 jam sebelum tidur. Tuh. Ya, 1 jam sebelum tidur maksudnya supaya tidurnya kualitas gitu ya, dapat tidur yang kualitas, kemudian antioksidannya bisa dimanfaatkan dengan optimal di tubuh kita selagi tubuh kita beristirahat. Ya, jadi tak bukan bukan berarti itu harus seperti itu, tapi anjuran itu muncul seperti itu karena alasannya itu. Oke Pak, permisi. Terima kasih informasinya.
Ya, baik, Gusti. Terima kasih. Waalaikumsalam. Banyak Pak, ya mau Baik, nanya. terima kasih. Yang nanya berikutnya siapa? Halo Ibu, Ya, ya dari silakan Bu Haja. Makassar juga. Ibu siapa? Bu Rosdiana? Iya, Oke, Bu Rosdiana silakan Bu. Dari mana nih Bu? dari Makassar. Oh, Makassar. Ya, silakan Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak, Ibu. Ini mau nanya, saya ini yang sudah mengkonsumsi blueberry konsentrat sudah lama ya, sampai 9 box kayaknya sudah lama ya, tapi baru saya mulai lagi. Iya, Bu. Mulai baru kemarin malam saya buka satu, saya minum. Kenapa ada perubahan rasa, Pak? Kenapa yang dulu saya kalau minum tuh memang kayak rasa berry, ada pekat-pekat Ya, seperti kalau ya pekat-pekat. Tadi malam saya minum satu, Pak. Saya kemarin malam. Itu terus ya. saya chat bos nih, kok rasa bebekonnya ini kok Rasa beda? jeruk. Ya, iya. Beda Pak rasanya, tidak sama Ya, yang Bu Haja. ya yang lalu. Yang lalu saya minum itu, saya kan jadi saya tahu rasanya Pak, karena saya lama minum itu. Nah Ya, sekarang ya. saya mulai mau minum, Ya, tapi kenapa jadi rasanya kok kayak enggak ada rasa blueberry-nya? ya, Bu Haja. Baik. Bu Hasni sudah kasih tahu saya tadi siang. Jadi Iya saya ya Pak. saya informasikan ke Bu Hasni, Bu bisa ditukar aja produknya, dikirim ke Jakarta ke kantor pusat untuk ditukar gitu. Nanti istilahnya sementara ditukar dulu gitu. Sementara saya belum bisa jelaskan kenapa rasanya berubah gitu. Iya Karena Pak. mungkin nanti perlu dicek lagi ke Cina. Biasanya mereka akan bertanya, tolong dicek itu. Biasa mereka akan bertanya itu produk batch nomor berapa. Jadi mereka akan teliti itu nanti dibuatnya di mana, kemudian di pabrik kita yang mana, kemudian proses pengirimannya kapan, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi nanti dari pihak perusahaan kita akan melakukan inspeksi lebih jauh. Cuman saran saya yang ada masih ada sisa Bu, masih Ibu baru minum satu ya? Iya sudah minum dua Pak, cuman rasanya lain, makanya saya Ya Bu nanya Haja, terus. kalau sudah minum Ya, dua nggak apa-apa. Ibu Haja ya. minta kembalikan ke Bu Hasni, nanti biar minta Oh Bu iya, Hasni kirim ke kantor pusat Jakarta, nanti biar ditukar sama manajer kita Mr. Han, biar ditukar yang baru iya, gitu. iya. Nah, Oh iya Pak, iya, nah, nanti saya belum bisa jawab Bu karena itu harus ada iya, iya, penelitian iya, lebih lanjut dari iya, iya perusahaan. Pak, iya Pak, iya Pak. Iya, Makasih banyak Pak, iya, iya, tapi iya, rasanya masih rasa jeruk Bu ya, iya kayak ada bukan rasa blueberry Pak. bukan Makanya rasa saya blueberry. terheran. Saya Tapi dulu ini lama lama saya minum dulu, makanya saya tahu rasanya. ya, baik Bu Haja itu aja Iya. dikirimkan aja dulu Bu ya ke Jakarta ya. Oh iya, 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 iya. Makasih banyak Pak. Iya, Terima iya, kasih Bu Haja. Terima Ya, kasih. iya, iya. makasih Bu Rosdiana dari Iya, Makassar. iya. Baik, teman-teman sekalian, apakah masih ada yang mau bertanya? Mumpung masih ada waktu nih Pak Budiman, silakan. Bu Yuyun ya, Bu Yuyun silakan Bu Yuyun. Oh ya, selamat malam Bu Mugi, Pak Budiman. Selamat Ya, malam. ya dengan kasus yang itu bebekon yang tadi Bu Haji Ros bilang, itu Ya, juga yang untuk kandungan BB jus juga ya. Mungkin ada perubahan ya atau bagaimana tuh Pak Budiman? BB jus itu sekarang itu dia rasanya lebih kecut terus ada kayak serbuk putih-putih itu apa ya? Lebih kecut dia rasanya sekarang BB jus yang sekarang yang kemasan sekarang itu kan kemasannya kan dia agak diperkecil tuh iya, kemasan iya iya, itu dia rasanya agak kan biasanya saya biasa